Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita akan membahas prinsip yang kedua, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Ini tertuang di dalam pasal 3 konvensi hak anak. Ayahanda dan bunda, bagaimana kita memastikan kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi pertimbangan utama? Saya yakin ayahanda dan bunda yang paling mengetahui tentang hal ini. Seperti kita memberikan sesuatu kepada anak kita. Misalnya, kita mau membeli makanan untuk anak kita. Juga ya, kita harus membelikan makanan untuk ayahanda. Dan begitu juga untuk kebutuhan bunda. Pada saat membahas item-item yang akan kita belikan dengan uang yang terbatas, otomatis mana yang harus kita utamakan? Apakah kita harus mendahulukan kebutuhan anak atau kebutuhan ayahnya atau kebutuhan bunda? Itu salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Pertimbangan yang lain, misalnya kita pada saat memilih sekolah yang terbaik untuk anak kita, mana yang harus kita pertimbangkan. Begitu juga dengan investasi. Investasi juga menjadi penting. Apakah kita memperhitungkan apakah investasi yang akan kita tanamkan, misalnya melalui asuransi atau membeli deposito, atau dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk emas batangan, atau dalam bentuk properti, atau dalam bentuk kendaraan. Ini juga harus kita pertimbangkan matang-matang dampaknya kepada anak kita. Begitu juga pada saat kita memilih anak itu harus tinggal bersama ayahanda dan bundanya, atau dia harus dititipkan di sekolah asrama atau boarding school atau pesantren, atau dia harus ditinggal atau bersama kakek nenek. Misalnya kalau ayahanda tinggal di kota atau sebaliknya di kampung, dan kita menginginkan anak kita mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih berkualitas, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Yang ujung-ujungnya, pertimbangan ini menjadi penting pada saat terutama terkait dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan, hak anak atas kesehatan, hak anak atas hak-hak lain, dan ini menjadi catatan penting terutama bagi mereka yang bekerja untuk dan dengan anak, terutama yang anak-anak kita yang mengalami atau yang masuk ke kategori perlindungan khusus, antara lain anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, hakim, bapas, dan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak, ini yang paling tahu tentang kondisi ini. Terutama kalau memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi teman-teman pekerja sosial dan balai pemasyarakatan. Ayahanda dan bunda terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak ini
kalau sejak dari rumah seorang ayah mempertimbangkan, seorang ibu mempertimbangkan ini, insya Allah kalau ayahanda menjadi pejabat, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, insya Allah putusan-putusan atau program-program yang akan diluncurkan itu selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pertanyaan sekarang, apakah pemerintah saat sekarang sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak? Hanya ayahanda dan bunda lah yang bisa tahu jawabannya atau yang paling tahu jawabannya. Karena kalau di rumah saja anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan tidak menjadi pertimbangan utama, begitu pula di kehidupan nyata di lapangan. Untuk itu, marilah sejak saat sekarang segala sesuatu yang kita harus putuskan itu selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena berbicara anak itu adalah berbicara masa depan. Demikian, kita lanjutkan pembahasan sesi-sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa dikirim lewat email atau saya buka sesi pembahasan ini di dalam diskusi antara ayahanda dan bunda di rumah dengan melihat fakta di lapangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.